Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita semua menyadari bahwa kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla, menghadap Allah, meninggalkan kehidupan dunia ini. Dan saat kita meninggalkan dunia ini adalah saat-saat yang harus selalu kita ingat. Sebagaimana perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akthiru min dzikri hazimil ladzat, perbanyaklah mengingat pemutus segala kenikmatan dunia, yaitu kematian. Kematian diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pemutus segala kenikmatan dunia. Artinya harta kita, jabatan kita, apapun yang kita miliki dari kenikmatan dunia ini, tidak ada yang dapat kita bawa untuk menemani kita di perjalanan setelah kematian. Semuanya diputuskan oleh kematian. Semuanya kita tinggalkan. Yang menemani kita hanyalah amalan kita. Apakah amal baik atau amal buruk. Dan Rasulullah SAW pernah ditanya, wa ayyul mu'minina akyas, wahai Rasulullah, orang mukmin manakah yang paling cerdas? Orang muslim manakah yang paling pandai? Maka Rasulullah SAW bersabda, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan, ulaikal akyas. Orang mukmin yang paling cerdas itu adalah yang paling banyak mengingat mati dan paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah mati. Mereka itulah orang-orang yang cerdas. Jadi bukan sekedar ingat mati, tetapi apa persiapan kita untuk kehidupan setelah mati. Karena setelah mati masih ada alam lain. Dimulai dengan alam kubur, kemudian hari kebangkitan, kemudian pembalasan, yaitu surga dan neraka. Itu adalah masa yang panjang. Rasulullah SAW juga mengingatkan kita, innal qabra awwalu manazilil akhirah, faman naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu, wa man lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu, wa ma ra'aitu manzaran qat illa wal qabru afdha minhu. Sesungguhnya kuburan itu adalah perjalanan pertama di negeri akhirat. Barang siapa yang selamat padanya,
maka perjalanan berikutnya semakin mudah. Dan barang siapa yang tidak selamat, maka perjalanan berikutnya semakin berat. Dan tidaklah aku melihat pemandangan yang mengerikan kecuali kuburan lebih mengerikan, lebih menakutkan. Jadi jemaah sekalian, inilah hakikat alam kubur. Dia adalah pintu gerbang perjalanan panjang di negeri akhirat. Dan dia juga menentukan perjalanan berikutnya. Perjalanan kita berikutnya mudah atau tidak tergantung awal kali kita masuk ke alam kubur. Inilah sebuah hadis yang akan kita bahas. Hadis yang cukup panjang tentang perjalanan ruh sejak berpisah dari tubuh sampai memasuki malam pertama di alam kubur. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Mari kita perhatikan hadis yang mulia ini. Hadis ini cukup panjang, menceritakan tentang perjalanan ruh sejak awal sebelum berpisah sampai masuk alam kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ista'idzu min adzabil qabri." Mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Beliau sampaikan ini 2 atau 3 kali. Kemudian beliau sendiri langsung membaca, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. 3 kali. Silakan dibaca jemaah sekalian, masing-masing. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca 3 kali, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, Innal abdal mu'min idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah nazala ilaihi malaikatun minas sama. Sesungguhnya seorang hamba yang beriman di penghujung kehidupan dunia, di gerbang kehidupan akhirat, itu buku untuk besok ya, insyaallah ya. Untuk lanjutan materi besok. Kita lanjutkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang hamba yang beriman di akhir hayatnya nazala ilaihi malaikatum minas sama, akan turun kepadanya malaikat dari langit. Turun kepadanya malaikat dari langit. Bidul wujuh ka'anna wujuhahum syams. Wajah-wajah mereka putih bagaikan mentari yang bersinar terang. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah wa hanutun min hunutil jannah. Dan mereka membawa kain kafan dari surga dan aroma harum dari surga. Hatta yajlisu minhu maddal basar. Sampai mereka duduk di hadapannya sejauh matanya memandang. Thumma yaji'u malakul maut.
barulah datang malaikat maut. Jadi ada dua kelompok malaikat. Yang pertama, malaikat yang datang sebelum malaikat maut. Yang kedua, malaikat maut itu sendiri. Hatta yajlisa inda ra'si. Kemudian malaikat maut duduk di dekat kepalanya. Adapun malaikat sebelumnya duduk di hadapannya. Fayaqul, lalu malaikat maut berkata, Ayyatuhan nafsu thayyibah, wahai jiwa yang baik, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwanin, keluarlah menuju kepada ampunan Allah dan keridhaannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatakhruju tasilu kama tasilul qatrah min fiyyis saqa. Maka dia pun keluar, ruhnya keluar, mengalir dengan sangat mudah seperti air yang keluar dari mulut bejana. Fayakhudhuha, maka malaikat maut menggenggam ruhnya. Fa idza akhadhaha lam yada'uha fi yadihi tarfata ain. Ketika malaikat maut telah menggenggam ruhnya, maka para malaikat yang telah datang sebelumnya tadi tidak membiarkan ruhnya di tangan malaikat maut walaupun hanya sekejap mata. Langsung mereka ambil. Hatta ya'khudhuha fayaj'aluha fi dhalikal kafan wa fi dhalikal hanut. Mereka ambil ruhnya, kemudian mereka letakkan di kain kafan dan aroma harum yang mereka bawa dari surga. Inilah jemaah sekalian, ruh orang yang beriman. Jasadnya diberi kain kafan di dunia oleh manusia, ruhnya juga diberi kain kafan oleh malaikat dari surga. Kain kafan itu berasal dari surga. Wadzalika qauluhu ta'ala. Fadzalika qauluhu ta'ala. Maka itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, firman Allah azza wa jalla, tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Para utusan kami, kata Allah, mewafatkan dia dan mereka tidak menyia-nyiakan tugas mereka. Surat Al-An'am ayat 61. Jadi Rasulullah SAW membaca ayat ini. Wa yakhruju minha ka'atyabin nafhatin miskin wujidat ala wajhil ard. Kemudian dia keluar dari bumi ini dengan aroma yang sangat harum yang pernah ada di muka bumi ini. Lebih harum daripada misk. Fayas'uduna biha fala yamurruna biha ala mala'in minal mala'ikah illa qalu ma hadzal ruhu thayyib. Kemudian para malaikat ini membawanya ke atas, naik. Fayas'udun, mereka naik. Fayas'aduna biha fala yamurruna biha ala mala'in minal mala'ikah illa qalu ma hadzal ruhu thayyib. Maka tidaklah mereka berpapasan atau berjumpa dengan sekelompok malaikat yang lain kecuali mereka akan bertanya, siapakah ruh yang baik ini? Fayaqulun fulan ibnu fulan bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fid dunya. Maka mereka menjawab, dia adalah fulan bin fulan. Mereka sebut nama yang paling indah yang pernah dipanggilkan untuknya di kehidupan dunia. Hatta yantahu biha ila sama'id dunya. Sampai akhirnya mereka tiba ke langit dunia.
langit yang pertama. Mereka naik, bawa dia terus sampai ke langit yang pertama, yaitu di depan pintu langit. Fayastaftihuna lahu, mereka pun minta izin agar pintu langit dibuka untuknya, untuk orang mukmin ini. Fayuftahu lahum, maka akhirnya pintu langit itu dibuka. Fayushayyi'uhu min kulli sama'in muqarribuha ila sama'il lati taliha. Maka para malaikat penjaga pintu langit itu ikut mengantarkan ruhnya menuju ke langit yang berikutnya, langit yang kedua. Dan terus seperti itu sampai di langit yang kedua, mereka minta izin dibuka. Maka dibukakan pintu langit, para malaikat yang ada di situ pun ikut mengantar sampai ke langit yang ketiga. Dan seterusnya, hatta yantahiya bihi ila sama'is sabi'ah. Sampai akhirnya dia pun tiba di langit yang ketujuh, di atas langit yang ketujuh. Disitulah ruh kita dibawa, ruh orang yang beriman dibawa sampai ke atas langit yang ketujuh. Untuk apa dibawa ke situ? Untuk menghadap Allah Azza wa Jalla. Dan hadis ini menunjukkan kepada kita Allah di atas langit yang ketujuh. Di atas langit yang ketujuh ada arsy Allah, dan Allah di atas arsy, dan Allah tidak membutuhkan arsy sedikit pun. Jadi ini termasuk dalil yang menunjukkan kepada kita Allah di atas langit, di atas arsy-Nya. Dan itu sepakat ulama ahlus sunnati wal jamaah, tidak ada perbedaan pendapat. Tidak ada di masa Nabi Muhammad SAW, tidak ada pula di masa sahabat orang yang pernah mengatakan Allah tidak di langit. Tidak ada. Sampai muncul Jaham bin Sufwan. Dialah yang pertama mengatakan Allah tidak di atas langit. Jadi itu akidah yang baru. Akidah yang baru, yang tidak pernah dikatakan di masa Rasulullah SAW dan para sahabat, dan tidak pernah pula dikatakan oleh imam yang empat, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Mereka tidak pernah berkata Allah tidak di atas langit, atau Allah tidak di mana-mana, atau sebaliknya Allah di mana-mana. Itu semuanya akidah yang baru, yang tidak pernah dikatakan oleh para ulama salaf dahulu. Iya. Begitu pula peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemana Rasulullah SAW berjumpa dengan Allah? Ke atas langit yang ketujuh kan? Sama. Tetapi Rasulullah SAW lebih tinggi lagi, yaitu ke Sidratul Muntaha. Itu lebih tinggi lagi di atas langit yang ketujuh. Iya. Dan banyak sekali dalil. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan lebih dari 2000 dalil Allah di atas. Dan itu sepakat ulama ahlus sunnah, tidak ada perbedaan pendapat. Iya. Fayaqulullahu azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla berfirman, uktubu kitab abdi fi illiyin. Tulislah catatan hambaku tersebut di illiyin. Tulislah catatan amal hambaku itu di illiyin. Ini perintah Allah kepada para malaikat. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat surat Al-Mutaffifin, mulai dari ayat 19.
Wa ma adraka ma illiyun kitabum markum yashhaduhu al-muqarrabun. Illiyun itu adalah kitab yang terjaga, disaksikan oleh para malaikat yang terdekat. Disitulah Allah tempatkan catatan orang-orang yang beriman, catatan amalan mereka. Ya. Fayuktabu kitabuhu fi illiyin. Maka ditulislah catatan amalannya di illiyin. Thumma yuqal. Kemudian dikatakan, yaitu Allah berfirman lagi, Aiduhu ilal ardi. Kembalikan dia ke bumi. Fa inni wa'adtuhum anni minha khalaqtuhum. Karena aku telah berjanji bahwa aku menciptakan mereka dari bumi. Wa fiha u'iduhum, dan kepadanya lah aku kembalikan mereka. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, dan darinya lah aku akan keluarkan mereka di kali yang berikutnya. Maksudnya akan dibangkitkan kembali. Ini sama dengan surat Toha ayat 55. Allah Azza wa Jalla berfirman, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari bumi itu kami ciptakan kalian, dan kepadanya lah kami akan kembalikan kalian, dan dari bumi itu pula kami akan bangkitkan kalian, hidupkan kalian untuk kedua kalinya. Ya. Fayuraddu ilal ard. Kata Nabi SAW, maka ruhnya pun dikembalikan ke bumi. Diantar lagi oleh para malaikat, dibawa lagi ke bumi. Wa tu'adu ruhuhu fi jasadihi. Kemudian ruhnya dikembalikan lagi ke jasadnya. Qala, kata Nabi SAW, fa innahu yasma'u khafqani ali ashabihi idza wallau anhu mudbirin. Sesungguhnya dia bisa mendengarkan langkah-langkah kaki atau bunyi terompah orang-orang yang mengantarkannya tatkala mereka pergi meninggalkan kuburannya. Jadi ini adalah dalil mayit bisa mendengarkan langkah-langkah kaki mereka. Dan ini juga sekaligus dalil mayit tidak mendengarkan semuanya. Ini adalah sekaligus dalil mayit tidak bisa mendengarkan semuanya. Yang bisa dia dengarkan hanya sebatas yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia bisa mendengarkan semuanya sebagaimana ketika dia masih hidup, tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak perlu mengatakan dia mendengarkan langkah kaki orang yang meninggalkan kuburannya. Karena dia sudah tidak bisa mendengarkan seperti ketika dia masih hidup, maka Rasulullah SAW perlu mengabarkan kepada kita ada bagian yang bisa dia dengarkan. Selain itu, maka dia tidak mendengarkan. Iya. Dan ini termasuk perkara gaib. Apakah mayit itu bisa mendengarkan pembicaraan orang yang sudah wafat? Ini termasuk perkara gaib atau bukan? Perkara gaib. Maka kita tidak boleh menetapkan perkara gaib kecuali dengan dalil. Jadi nggak bisa kita mengatakan mayit mendengarkan pembicaraan kita, tangisan kita, atau doa yang dipanjatkan kepadanya. Kenapa? Karena tidak ada dalilnya. Kita hanya bisa mengatakan mayit mendengarkan langkah kaki orang-orang yang meninggalkan kuburannya setelah menguburkannya. Iya. Hanya saja ulama khilaf, ulama beda pendapat
ketika kita datang ke kuburannya untuk berziarah dan kita mengucapkan salam, apakah mayit mendengarkan atau tidak? Maka sebagian ulama berpendapat kita dianjurkan mengucapkan salam karena mayit mendengarkan. Tetapi kita imani sebatas itu saja, salam kita. Jangan kita tambahkan lagi yang tidak ada dalilnya. Oleh karena itu jamaah sekalian, berdoa kepada para wali yang sudah wafat, ini juga termasuk keyakinan yang bid'ah dari sisi meyakini mereka bisa mendengarkan doa kita. Ini akidah yang bid'ah. Iya. Jadi tidak ada dalil bahwa orang yang sudah wafat bisa mendengarkan doa-doa yang dipanjatkan kepada mereka. Baik. Ini pelajaran yang bisa kita petik. Kemudian jemaah sekalian, di sini juga ada pelajaran penting, yaitu tentang kekuatan malaikat. Malaikat membawa ruhnya dari bumi sampai ke atas langit yang ketujuh. Kemudian dikembalikan lagi ke kuburannya. Itu hanyalah jarak selepas ruhnya dicabut sampai dia dikuburkan. Jadi kalau dia wafat di waktu subuh hari, mungkin dia dikuburkan paling lambat jam 10 pagi. Ini kurang lebih 4 atau 5 jam saja. Malaikat membawa ruhnya sampai ke atas langit yang ketujuh, kemudian dikembalikan lagi ke bumi. Padahal dalam hadis yang sahih, hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang jarak antara langit dan bumi. Dan antara satu langit dengan langit berikutnya adalah 500 tahun perjalanan. Jadi kalau 7 lapis langit membutuhkan 3.500. Pergi dan pulang membutuhkan 7.000 tahun. 7.000 tahun itu maksudnya dalam hitungan kita. Kalau kita yang menempuh langit, menempuh perjalanan ke langit yang ketujuh, itu 7.000 tahun. Tapi malaikat bisa melakukannya dalam waktu sekejap dengan izin Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan dahsyatnya kekuatan malaikat. Iya. Yang lebih hebat lagi malaikat Jibril alaihissalam. Beliau membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke Sidratul Muntaha. Kurang dari 1 malam dalam perjalanan Isra Mi'raj. Imam Al-Baghawi menyebutkan dalam tafsirnya, di antara makna firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Ma'arij, fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana, satu hari yang ukurannya adalah 50.000 tahun dalam hitungan kalian. Maka maksud 50.000 tahun di situ adalah sampai ke Sidratul Muntaha. Adapun kalau sampai ke langit yang ketujuh, itu enggak sampai segitu. Hanya 3.500 tahun saja. Dan itulah jemaah sekalian, juga makna surat As-Sajdah ayat kelima, 1 hari sama dengan 1.000 tahun. Maknanya apa? 1 hari sama dengan 1.000 tahun.
Maksudnya malaikat turun dari langit ke bumi, dari langit yang pertama ke bumi, kemudian naik lagi ke langit. Itu 1000 tahun dalam hitungan kita. Jadi ini ada 2 ayat. Yang pertama, 1 hari seperti 50.000 tahun. Terdapat dalam surat Al-Ma'arij. Yang kedua, 1 hari sama dengan 1000 tahun. Terdapat dalam surat As-Sajdah ayat ke-5. Maka makna 2 ayat ini berbeda. 1 hari 1000 tahun itu adalah malaikat turun dari langit ke bumi, kemudian balik lagi ke langit yang pertama. Sedangkan 50.000 tahun, itu sampai ke Sidratul Muntaha. Ini satu penafsiran. Penafsiran yang kedua, 50.000 tahun maknanya adalah 50.000 tahun di padang mahsyar. Ya, jadi enggak bertentangan antara 1000 tahun dan 50.000 tahun itu, karena maknanya berbeda. Baik. Jadi ini menunjukkan kepada kita dahsyatnya kekuatan malaikat. Dalam waktu yang singkat, mereka bisa menempuh perjalanan ribuan tahun. Ribuan tahun kalau kita yang melakukan. Iya. Baik, kita lanjutkan. Fayatihi malakani syadidal intihar fayantahirani wa yujlisani. Maka datanglah 2 malaikat yang sangat mengagetkan. 2 malaikat itu mengagetkannya dan membuat dia duduk. Fayakulani lahu. Kemudian 2 malaikat itu berkata kepadanya, Man rabbuka, siapakah Rabbmu? Fayakul, Rabbi Allah. Maka dia pun menjawab, Rabbku adalah Allah. Fayakulani lahu, maka keduanya pun bertanya lagi, Ma dinuka, apa agamamu? Fayakul, Dini al-Islam, dinil Islam, agamaku adalah Islam. Fayakulani lahu, Man nabiyuk. Lalu mereka berdua juga bertanya, siapa nabimu? Maka dia pun menjawab, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Inilah jemaah sekalian, pertanyaan 2 malaikat yaitu Munkar dan Nakir kepada setiap mayit. Semua pertanyaan, semua mayit pertanyaannya sama. Dan jawabannya harus sama. Agar selamat. Agar selamat, jawabannya harus sama. Dia harus menjawab, Rabbi Allah, Rabbku, Tuhanku yang aku sembah adalah Allah. Dia harus menjawab, agamaku adalah Islam. Dia harus menjawab, nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia menjawab selain itu, jawabannya salah. Dan semua manusia pertanyaannya sama. Apakah dia Nasrani, Yahudi, Hindu, Buddha, ateis? Sama pertanyaannya. Dan tentu mereka tidak mungkin bisa menjawab. Orang yang dulu di dunia tidak menuhankan Allah, tidak menyembah hanya kepada Allah, tidak mungkin dia bisa menjawab. Orang yang tidak beragama Islam, tidak mungkin bisa mengatakan agamaku Islam. Orang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin dia bisa mengatakan nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang bisa menjawab hanyalah seorang muslim. Dan Nabi SAW mengatakan, wahia akhiru fitnatin tu'radu 'alal mu'min. Inilah jemaah sekalian, ujian terakhir seorang mukmin. Ujian terakhir seorang mukmin. Jadi ini adalah pertanyaan seperti ujian
tapi jawabannya tidak dengan hafalan. Walaupun kita sudah hafalkan jawabannya, kita tidak akan bisa menjawab. Yang bisa menjawab hanyalah orang-orang yang beriman dengan benar. Iman yang benar itu seperti apa? Iman yang dibangun di atas dasar ilmu. Di atas dalil Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman Ahlus Sunnati wal Jamaah. Itulah iman yang benar. Disinilah jamaah sekalian pentingnya kita mempelajari thalathatul usul. 3 prinsip utama dalam agama kita. Mengenal Allah, mengenal Nabi-Nya Muhammad, dan mengenal agamanya Islam. Siapa yang mempelajarinya di dunia ini, kemudian dia beriman kepadanya, dan dia amalkan, dialah yang bisa menjawab. Karena imannya benar. Kalau imannya tidak benar, karena imannya tidak dibangun di atas dasar ilmu, dia pun tidak akan bisa menjawab. Makanya dalam riwayat yang lain, Nabi SAW menyebutkan tentang orang yang murtab. Orang yang ragu-ragu dalam keimanan. Karena imannya tidak dibangun di atas dasar ilmu. Apa jawabannya? Haha la adri sami'tun nas yaquluna syai'an fakultuhu. Haha, aku tidak tahu. Aku mendengarkan manusia mengatakan seperti itu, maka itu yang aku katakan. Jadi dia cuma ikut-ikutan. Imannya tidak dibangun di atas dasar ilmu. Dia tidak belajar. Maka dia tidak bisa menjawab. Fadzalika hina yaqulullahu azza wa jalla. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat Ibrahim ayat ke-27. Jadi kita lanjutkan hadisnya. Setelah Nabi SAW menyampaikan orang mukmin itu bisa menjawab, maka Nabi SAW membaca ayat ini. Orang mukmin bisa menjawab pertanyaan 2 malaikat. Ayat ini menjelaskan kepada kita mengapa mereka orang beriman bisa menjawab. Surat Ibrahim ayat ke-27. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Allah Subhanahu wa taala menguatkan orang-orang yang beriman dengan jawaban yang tepat di kehidupan dunia dan di akhirat. Di kehidupan dunia maksudnya iman mereka kokoh. Di akhirat maksudnya di alam kubur. Mereka bisa menjawab pertanyaan 2 malaikat. Wa yudhillullahu dzalimin, dan Allah menyesatkan orang-orang zalim. Artinya mereka nggak bisa jawab. Mereka tidak bisa menjawab karena Allah jadikan mereka tidak bisa jawab. Jadi walaupun dia sudah hafalkan jawabannya di dunia, dia tidak akan bisa menjawab. Kalau dia tidak beriman dengan benar. Surat Ibrahim ayat ke-27. Baik. Setelah dia menjawab, maka Allah menyeru dari langit. An sadaqa abdi, hambaku itu benar. Fa'afrishuhu minal jannah. Maka hamparkan untuknya permadani dari surga. Hamparkan di kuburannya. Wa albisuhu minal jannah, dan pakaikan untuknya pakaian dari surga. Jamaah sekalian, di hadis yang lain Nabi SAW pernah menjelaskan tempat cambuk. Cambuk itu hanya semacam perhiasan kita di hari kiamat, di surga, yang dimiliki oleh seseorang itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Jadi kenikmatan dunia, kenikmatan surga itu sungguh luar biasa, melebihi semua kenikmatan dunia. Makanya
betapa indahnya kehidupan seorang mukmin itu di alam kubur. Lebih indah, lebih mewah, lebih nikmat daripada kehidupannya di dunia. Betapa tidak dia dihamparkan untuknya permadani dari surga dan dipakaikan untuknya pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah. Dan kata Allah, bukakan untuknya pintu ke surga. Jadi pintu surga dibuka sampai dia bisa lihat dari kuburannya. Tentu dia belum bisa masuk. Karena masuk surga nanti di hari kebangkitan. Fayatihi min ruhiha wa tibiha. Maka mengalirlah angin dan aroma harum dari surga ke kuburannya. Wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi. Kemudian kuburannya diluaskan sejauh matanya memandang. Subhanallah. Dia dapat rumah lebih baik daripada rumahnya di dunia. Wa ya'tihi rajulun hasanul wajhi hasanul thiyabi thayyibur rih. Kemudian datang kepadanya seseorang yang wajahnya sangat indah, pakaiannya sangat bagus, dan aromanya sangat harum. Fayaqul abshir billadhi yasurruk. Lalu ia mengatakan kepadanya, bergembiralah dengan nikmat yang membuat kamu senang. Abshir biridwani minallahi wa jannatin fiha naimun muqim. Bergembiralah dengan keridhaan Allah dan surga-surga yang di dalamnya terdapat kenikmatan yang kekal. Hadza yaumuka alladzi kunta tu'ad. Inilah hari yang telah dijanjikan kepadamu. Maka kuburannya menjadi seperti sebuah taman surga. Fayaqulu lahu wa anta fabasyarakallahu bi khair. Man anta? Fawajhuka alwajhu yaji'u bil khair. Lalu dia menjawab, semoga kepadamu pula Allah berikan kabar gembira dengan kebaikan. Siapa kamu ini? Wajahmu adalah wajah yang mendatangkan kebaikan. Fayaqul, lalu ia menjawab, ana amaluka salih. Akulah amal solehmu. Dia mendapatkan pasangan hidup yang lebih baik daripada pasangan hidupnya di dunia, yaitu amal solehnya. Ya. Fawallahi ma alimtuka illa kunta sari'an fi ta'atillah bati'an fi maksiatillah. Demi Allah, aku tidak mengenalmu kecuali kamu orang yang selalu cepat melakukan amal ketaatan dan selalu berpaling dari perbuatan maksiat. Fajazakallahu khairan, maka semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Thumma yuftahu lahu babun minal jannah wa babun minan nar. Kemudian diperlihatkan kepadanya pintu ke surga dan pintu ke neraka. Jadi diperlihatkan berdampingan. Ini surga, ini neraka. Fayuqal, lalu dikatakan kepadanya, hadza manziluka law asaitallaha. Itu neraka adalah tempat tinggalmu andai dulu kamu bermaksiat kepada Allah. Abdalakallahu bihi hadza. Dan Allah telah menggantikan kamu dengan surga yang kamu lihat itu. Maka dia pun bertambah senang. Fa idza ra'a ma fil jannah qala. Ketika dia melihat kenikmatan yang ada dalam surga itu, dia pun berdoa, Rabbi ajil qiyamas sa'ah hatta arji'a ila ahli wa mali. Wahai Rabbku, segerakanlah hari kiamat agar aku bisa kembali berkumpul dengan keluargaku dan hartaku. Fayuqalu lahu uskun, lalu dikatakan kepadanya, tinggallah di sini dengan tenang. Maka dia pun tinggal di sebuah taman surga yang luas sejauh matanya memandang, yang penuh dengan kenikmatan sampai hari kiamat. Inilah jemaah sekalian, kehidupan orang beriman di alam kubur lebih baik daripada kehidupan di dunia ini. Tidak ada lagi rasa sakit, yang ada hanya kenikmatan. Tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi kesusahan. Yang ada hanyalah kenikmatan sampai hari kebangkitan. Kemudian
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikutnya akan menceritakan bagaimana nasibnya orang kafir. Beliau bersabda, "Wa innal abdal fajirah wa innal abdal kafirah wa fi riwayatin al fajirah." Sesungguhnya seorang hamba yang kafir. Dalam riwayat yang lain, hamba yang suka berbuat dosa. Idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah, nazala ilaihi malaikatun minas sama. Nazala ilaihi minas sama'i malaikatun. Apabila di penghujung hayatnya akan turun kepadanya malaikat. Jadi sama. Orang beriman tadi, malaikat turun di akhir hayat. Orang kafir pun malaikat juga turun, tapi malaikatnya beda. Malaikat yang ini giladun syidadun. Malaikat yang sangat keras, lagi kasar. Sudul wujuh, wajah-wajah mereka hitam. Ma'ahumul masuh minan nar, mereka membawa bejana dari neraka. Fayajlisuna minhum maddal basar, lalu mereka duduk di hadapannya sejauh matanya memandang. Thumma yaji'u malakul maut hatta yajlisa inda ra'sih. Kemudian barulah datang malaikat maut. Sampai malaikat maut duduk di dekat kepalanya. Fayaqul, seraya berkata, "Ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang buruk, ukhruji ila sakhati minallahi wa ghadabin." Keluarlah menuju kemurkaan Allah dan kemarahannya. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatafarraqa fi jasadihi, maka ruhnya pun berpencar ke seluruh jasadnya, enggak mau keluar. Dia tidak mau dikeluarkan oleh malaikat maut. Dia berpencar ke seluruh jasadnya, berpegang erat supaya enggak bisa keluar. Fayantazi'uha, maka malaikat maut pun menarik dengan keras ruhnya. Kama yantazi'us safu al-kathira syu'ab minas sufil mablul, seperti menarik besi yang bercabang-cabang dengan cabang yang tajam yang digulung atau dibungkus dengan kulit yang basah. Jadi bayangkan jemaah sekalian, ada besi keras bercabang-cabang, kemudian dililit, dibungkus dengan kulit yang basah. Lalu besi itu ditarik dengan keras agar keluar dari lilitan kulit tersebut. Maka seperti itulah malaikat maut mencabut ruhnya. Maka apa yang terjadi? Fataqta'u ma'aha al-uruq wal 'asab. Ketika ditarik ruhnya dengan sangat keras, maka itu memutuskan urat-urat dan persendian-persendiannya. Jadi semua urat-uratnya dan persendian-persendian tubuhnya terputus-putus, terpotong-potong, karena ditarik dengan keras oleh malaikat maut. Fayakhudhuha, maka malaikat maut pun menggenggam ruhnya. Fa idza akhadhaha lam yada'uha fi yadihi tarfata ain hatta yaj'aluha fi dzalikal masuh. Kalau malaikat maut sudah menggenggamnya, mereka pun segera mengambil ruhnya, yaitu malaikat yang wajah-wajahnya hitam tadi, segera merampas ruhnya dari tangan malaikat maut. Tidak mereka biarkan walau hanya sekejap mata di tangan malaikat maut. Lalu mereka letakkan ruhnya itu di dalam bejana yang telah mereka siapkan berasal dari neraka. Jadi ruhnya diletakkan di situ. Sudah jasadnya di dunia dibakar jadi abu, ruhnya diletakkan lagi di bejana dari neraka. Wa yakhruju minha ka'antani rihi jifatin wujidat ala wajhil ard. Maka ruhnya pun keluar dari bumi ini dengan aroma yang paling busuk, seperti aroma bangkai yang pernah ada di muka bumi ini, yang paling busuk. Fayas'aduna biha, maka para malaikat itu pun membawa dia ke atas.
Jadi sama. Dia pun dibawa ke atas. Orang beriman tadi dibawa ke atas untuk menghadap Allah. Orang kafir ini pun akan dibawa ke atas untuk menghadap Allah. Fala yamurruna biha ala mala'in minal malaikati illa qalu ma hadzal ruhul khabith. Tidaklah mereka berpapasan dengan sekelompok malaikat kecuali mereka bertanya, siapa ruh yang buruk ini? Fayaqulun fulan ibnu fulan bi akbahi asma'ihi allati kana yusamma biha fid dunya. Mereka menjawab, dia adalah fulan bin fulan. Mereka sebut namanya yang paling buruk yang pernah dipanggilkan kepadanya di dunia. Hatta yantahiya bihi ila sama'id dunya fayustaftahu lahu. Maka akhirnya mereka tiba di langit dunia, langit yang pertama. Lalu diminta untuk dibukakan pintu baginya. Minta izin agar pintu langit dibuka, agar dia bisa terus ke atas menghadap Allah. Fala yuftahu lahu. Namun Allah tidak mengizinkan untuk dibukakan pintu untuknya. Tidak boleh. Dia tidak boleh naik ke langit. Karena dia hina. Dia hamba yang rendah. Tidak pantas dia naik ke atas langit. Thumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat, yaitu surat Al-A'raf ayat ke-40. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini tentang orang-orang yang ditolak di langit, diusir di langit, tidak boleh masuk. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat kami dan menyombongkan diri darinya, maka tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit. Dan mereka tidak akan masuk surga sampai onta bisa masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami membalas para pendosa tersebut. Surat Al-A'raf ayat 40. Jadi Rasulullah SAW membaca ayat ini tentang orang-orang yang tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit. Dan tidak mungkin mereka masuk surga. Iya. Fayaqulullahu azza wa jalla. Maka Allah azza wa jalla berfirman, uktubu kitabahu fi sijjin fil ardi sufla. Tulislah catatan hambaku itu di sijjin, yaitu di bumi yang paling bawah. Dan ini sama dengan surat Al-Mutaffifin ayat ke-7, mulai ayat ke-7. Allah berfirman, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabum marqum. Sesungguhnya catatan para pendosa itu benar-benar berada dalam sijjin. Tahukah kamu apa itu sijjin? Yaitu catatan dosa mereka dalam sebuah buku yang terjaga. Iya. Jadi catatan-catatan mereka dijaga. Tidak akan hilang catatan keburukan itu. Kemudian Allah Azza wa Jalla juga berfirman, A'idu abdi ilal ardi fa inni wa'atuhum anni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Kembalikan dia ke bumi. Karena aku telah berjanji, aku menciptakan manusia dari bumi, maka aku akan kembalikan mereka ke bumi itu, dan dari bumi itu pula aku akan ciptakan mereka untuk kali yang kedua. Aku hidupkan mereka kembali. Maka jemaah sekalian, dia pun dikembalikan ke bumi. Bagaimana cara dia dikembalikan ke bumi? Kata Nabi SAW, fatutrahu ruhuhu minas sama'i torhan. Maka ruhnya dilempar dari langit yang pertama itu tadi, ya, di depan pintu langit, dengan satu lemparan. Hatta taqa'a fi jasadihi, sampai menyatu kembali dengan jasadnya. Jadi dilempar dari langit. Subhanallah. Dari jarak 500 tahun perjalanan. Berarti dengan kecepatan luar biasa dia dilempar.
Thumma qara'a, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat surat Al-Hajj ayat ke-31. Surat Al-Hajj ayat ke-31. Tentang pelemparan ini Allah berfirman, "Wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama'i fatakhtafuhu tayr aw tahwi bihi rihu fi makanin sahiq." Dan barang siapa yang mempersekutukan Allah, berbuat dosa syirik, maka seakan-akan dia jatuh dari langit, kemudian disambar oleh burung atau diterbangkan oleh angin sampai ke tempat yang jauh. Jadi itulah perumpamaan dia dilempar dari atas. Fatu'adu ruhuhu fi jasadihi. Maka ruhnya pun kembali menyatu dengan jasadnya. Fa innahu la yasma'u khafqani ali ashabihi idza wallau anhu. Dia pun bisa mendengarkan langkah-langkah kaki malaikat, langkah-langkah kaki orang-orang yang mengantarkan dia ke kuburannya. Wa ya'tihi malakani syadidal intihar fayantahirani wa yujlisani. Lalu datanglah dua malaikat yang sangat mengagetkan, membentak dia, mengagetkan dia dan membuat dia duduk. Tapi jemaah sekalian, hadis ini tidak dipahami orang yang mengantar dia ke kuburannya atau peziarah yang datang sudah pulang semua, barulah datang dua malaikat. Tidak. Walaupun mereka nggak pulang-pulang, tetap malaikat datang. Ya, karena ada seorang kiai di Indonesia, ada kubur seorang yang dianggap wali, itu peziarah datang terus, nggak berhenti-berhenti. Lalu dia mengatakan, sampai hari ini, sudah berapa tahun dikubur, malaikat Munkar dan Nakir belum sempat datang. Subhanallah. Itu terbantahkan dengan hadis sahih. Hadis sahih yang lain, Rasulullah SAW masih dikubur. Selesai menguburkan, beliau bersabda kepada para sahabat, kata beliau, "Istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbit fa innahu al-an yus'al." Baru dikuburkan, Nabi SAW dan para sahabat masih di kuburan. Maka beliau bersabda, "Mohonkan ampun untuk saudara kalian dan mintalah kepada Allah agar dia bisa menjawab pertanyaan dua malaikat. Karena sekarang dia sedang ditanya." Jadi hadis ini tidak bermakna tunggu mereka pulang semua dulu baru dua malaikat itu datang. Iya. Fayakulani lahu, maka dua malaikat ini pun bertanya kepadanya dengan pertanyaan yang sama. Man rabbuka? Siapa Rabbmu? Madinuka? Apa agamamu? Man nabiyuka? Siapa nabimu? Tapi dia mengatakan, haha la adri. Haha, saya tidak tahu. Itu jawabannya. Ini jawaban orang kafir. Iya. Tadi saya sebutkan juga ada riwayat Nabi SAW mengatakan al-murtab, orang yang ragu dalam keimanan. Dia menjawab, haha la adri. Sami'tun nas yaquluna syai'an faqultuhu. Aku dengar manusia mengatakan begitu, aku pun ikutan. Jadi dia cuma ikut-ikutan. Iya. Maka jemaah sekalian, dia pun tidak bisa menjawab. Dia hanya bisa mengatakan, saya tidak tahu. Maka Allah berfirman, an kadzab, dia dusta atau dia salah. Fa'afrishuhu lahu minan nar. Maka hamparkan untuknya tikar dari neraka. Waftahu lahu baban ilan nar. Dan bukakan untuknya pintu ke neraka. Jadi dia bisa melihat neraka yang akan dia masuki kelak. Fayatihi min harriha wa sumumiha. Maka datanglah kepadanya dari neraka panasnya dan racun-racunnya. Jadi panas yang beracun. Wa yadiku alaihi qabruhu hatta takhtalifa fihi adla'uhu. Kemudian kuburannya disempitkan sampai tulang-tulang rusuknya beradu.
wa ya'tihi rajulun qabihul wajhi qabihul thiyabi muntinur rih. Lalu datang kepadanya seseorang yang wajahnya sangat jelek, pakaiannya sangat buruk, aromanya sangat busuk. Fayaqul abshir billadhi yasu'uk hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad. Lalu ia mengatakan kepadanya, rasakan apa yang akan menyusahkan kamu ini. Inilah yang telah diingatkan dulu kepadamu. Ini sudah diingatkan kepadamu. Wa anta fabasyarrakallahu bisyarr. Lalu dia menjawab, semoga kepada kamu juga. Semoga Allah berikan kabar buruk kepadamu. Man anta, siapa kamu ini? Fawajhukal wajhu yaji'u bisyarr. Wajahmu adalah wajah yang mendatangkan keburukan. Fayaqul ana amalukal khabith. Lalu dia menjawab, akulah amalan burukmu. Inilah jemaah sekalian, teman yang akan bersamanya amal buruknya. Fa wallahi ma alimtu illa kunta bati'an an ta'atillah sari'an ila maksiatillah. Lalu ia berkata kepadanya, demi Allah aku tidak mengenalmu kecuali kamu ini orang yang lambat melakukan ketaatan kepada Allah tapi cepat kalau berbuat maksiat. Fajazakallahu syarran. Semoga Allah membalasmu dengan keburukan. Thumma yuqayyad lahu a'ma asam abkam fi yadihi mirzabah. Kemudian didatangkan kepadanya makhluk yang buta, tuli lagi bisu. Di tangannya ada sebuah gadah, sebuah alat pemukul. Kata Nabi SAW tentang alat ini, lau duriba biha jabalun kana turaban. Andaikan alat ini dipukulkan kepada sebuah gunung, maka gunung itu akan hancur berkeping-keping menjadi tanah. Fayadribuhu dorbatan. Lalu makhluk itu memukulnya dengan satu pukulan. Hatta yasira biha turaban. Maka dia pun hancur berkeping-keping menjadi tanah, menjadi debu-debu. Dipukul, sekali pukul, maka dia hancur berantakan. Sudah hancur, mati sudah. Apakah selesai? Tidak, belum selesai. Thumma yu'iduhu Allahu kama kana. Kemudian Allah kembalikan dia seperti semula. Fayadribuhu darbatan ukhra. Kemudian makhluk itu memukul dia, pukulan yang kedua. Fayasihu sayhatan. Dia pun berteriak dengan sangat keras. Yasma'uhu kullu syai' illa thaqalain. Segala sesuatu, seluruh makhluk yang ada di sekitar situ bisa mendengarkan teriakannya kecuali manusia dan jin. Kalau manusia dan jin bisa mendengarkan, tidak ada lagi yang berani datang ke kuburan. Karena saking keras atau pedihnya teriakan orang yang diazab itu. Thumma yuftahu lahu babun minan nar yumahat min furushin nar. Kemudian dibukakan pintu ke neraka, dihamparkan lagi tikar dari neraka untuk dia tempati. Fayaqul, dia pun berdoa kepada Allah, Rabbi la tuqimis sa'ah. Wahai Rabbku, jangan engkau tegakkan hari kiamat. Dia di dalam kubur tersiksa, tapi dia tidak pingin keluar dari kubur. Dia tidak pingin terjadi hari kiamat. Kalau terjadi hari kiamat, dia keluar dari kubur. Padahal dia tersiksa di alam kubur, tapi dia tidak pingin keluar dari kubur. Kenapa? Karena dia sudah tahu ada azab yang lebih dahsyat menantinya. Inilah jemaah sekalian, nasib orang kafir di alam kubur. Dia mendapatkan azab kubur yang kekal abadi, maksudnya kekal dalam waktu yang lama sampai hari kebangkitan. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari azab kubur. Inilah jemaah sekalian, sebuah hadis yang cukup panjang menjelaskan kepada kita perjalanan ruh orang beriman dan orang kafir sampai memasuki alam kubur. Semoga kita bisa memetik pelajaran darinya. Barangkali sampai sini ada tanya jawab, saya persilahkan. Wabillahi taufik.
Baik. Hadisnya sahih. Itu ucapan Nabi SAW kepada orang-orang kafir yang terbunuh di perang Badar. Maka para ulama mengatakan itu termasuk kekhususan Nabi Muhammad SAW. Buktinya sahabat tidak ikutan mengatakan begitu, baik kepada orang-orang kafir yang terbunuh di Badar maupun orang-orang kafir yang lain. Jadi itu termasuk kekhususan Rasulullah SAW. Iya. Wallahu alam. Sama dengan Rasulullah SAW melewati 2 kuburan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhumah. Rasulullah SAW melewati 2 kuburan. Kemudian beliau mengatakan, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabirin. Sesungguhnya 2 penghuni kubur itu sedang diazab. Yang mereka diazab bukanlah karena suatu dosa yang sulit mereka tinggalkan, mudah mereka tinggalkan. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Adapun salah satu dari keduanya suka melakukan namimah, adu domba, membuat orang bertengkar. Wa ammal akhar fakana la yastatiru minal baul. Adapun satunya lagi tidak menjaga dirinya dari percikan kencingnya. Percikan kencingnya mengenai tubuhnya atau mengenai pakaiannya, kemudian dia pakai untuk sholat. Ya. Kemudian Nabi SAW mengambil pelepah korma yang masih basah, lalu beliau bagi 2, kemudian beliau tancapkan ke kuburan 2 orang itu. Kemudian beliau mengatakan, semoga diringankan azab mereka berdua selama 2 pelepah korma ini masih basah. Nah, jemaah sekalian, umumnya sahabat tidak mempraktekkan cara seperti itu. Jadi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan para sahabat yang lain, mereka tidak ikutan Nabi SAW. Mereka tidak ambil pelepah korma kemudian mereka tancapkan di kuburan, tidak. Kenapa? Karena itu adalah kekhususan Rasulullah SAW. Terlebih lagi dikatakan di situ, Nabi SAW mengatakan sesungguhnya mereka berdua sedang diazab. Ini juga termasuk perkara gaib. Kita nggak tahu penghuni kubur ini dapat nikmat atau diazab, kecuali melalui wahyu. Maka kita nggak mungkin tahu. Kita lewat kuburan seorang muslim, kita nggak mungkin tahu dia sedang diazab atau sedang mendapatkan nikmat, sehingga kita tidak bisa melakukan seperti yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu contoh lain kekhususan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, kan itu terkait dengan perkara gaib. Beliau diberikan wahyu oleh Allah Azza wa Jalla yang kita tidak mungkin mengikutinya. Ya. Mematahkan tulang si mayit seperti mematahkan tulangnya ketika hidup. Apakah maknanya? Adakah si mayit merasa sakit? Saya belum tahu. Belum pernah ada mayit yang mengabarkan. Ya. Dan saya juga belum pernah mendapatkan keterangan ulama bahwa mayit merasa sakit. Yang saya dapatkan keterangan ulama, maknanya adalah dosanya. Dosa kita sama. Mematahkan tulangnya saat dia hidup dan saat dia wafat. Sama dosanya. Itu maknanya. Jadi bukan maknanya dia merasa sakit. Tapi maknanya adalah dosa kita sama. Ya. Jadi makanya dalam Islam
mayit itu diperlakukan dengan baik. Saat memandikan harus hati-hati. Saat mengafani, saat membawanya ke kuburan, dan dia masih terus dihormati. Makanya kita ke kuburan nggak boleh pakai sandal. Lepaskan sandal di luar. Kemudian tidak boleh menginjak kuburan itu. Tidak boleh pula melangkahinya, tidak boleh duduk di atasnya. Jadi orang muslim hidupnya dan matinya tetap dimuliakan, tetapi tidak berlebih-lebihan. Seperti membangun kuburan, meninggikan kuburan, menyemen kuburan, itu semua berlebihan dan dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyujassasal qabr wa ayyuq'ada alaih wa ayyubna alaih." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menyemen kuburan, juga melarang duduk di atasnya, juga melarang membangun di atasnya. Membangun kuburan seorang muslim itu melampaui batas, apalagi kuburan para wali, itu lebih berbahaya lagi, akan menjerumuskan kepada dosa syirik. Ya. Apakah amalan manusia yang membuatkan si mayit merasa sakit? Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wala taziru waziratu wizra ukhra." Seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Jadi kita yang berbuat dosa nggak akan berpengaruh kepada mayit atau orang yang sudah wafat. Kecuali dosa itu dia yang ngajarin, atau dia yang memberi contoh. Maka dia akan menanggung dosa sebanyak orang yang melakukannya. Ya, contohnya para artis yang suka membuka aurat. Seorang wanita itu dia buka aurat, kemudian dipandang oleh satu laki-laki, maka dia menyebabkan satu laki-laki ini berbuat dosa. Kalau yang memandang 100 laki-laki, maka dia menanggung dosa 100 laki-laki. Dia mati, medsosnya masih ada, fotonya masih ada di situ. Dia sudah mati, orang membuka medsosnya, dosa mengalir kepada dia. Itu baru membuka aurat. Belum lagi kalau dia ajarkan kesesatan-kesesatan yang lain. Dan inilah jemaah sekalian bahaya perbuatan dosa yang dilakukan terang-terangan. Begitu pula termasuk dosa syirik dan bid'ah. Orang yang mengajarkan syirik atau mengajarkan bid'ah, maka dosa terus mengalir kepadanya. Sebanyak orang yang melakukan perbuatan dosa itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila dolalatin kana lahu minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'an." Barang siapa mengajak kepada satu dosa atau satu kesesatan, maka dia akan menanggung dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Jadi, orang yang sudah wafat tidak menanggung dosa orang yang masih hidup, kecuali dia dulu yang mengajarkan atau mencontohkan dosa itu. Atau dia melakukan, lalu orang ikutan. Walaupun dia nggak bermaksud mengajari mereka. Sama. Dia ikut menanggung dosa mereka. Iya. Jadi jemaah sekalian, ini bahaya, dosa dilakukan terang-terangan. Iya. Begitu pula bahaya menyebarkan ajaran-ajaran yang sesat, yang tidak berdasarkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wallahu alam. Ada soalan lain? Bagaimana perlakuan terhadap orang beriman tapi dia masih berbuat dosa? Baik. Pertama kita harus khawatir, karena tadi saya sebutkan hadis.
wa fi riwayatin al-fajirah. Kata Nabi SAW, innal abda al-kafir, sesungguhnya hamba yang kafir. Wa fi riwayatin al-fajir, dalam riwayat yang lain, hamba pendosa. Mungkin dia masih muslim. Ini yang pertama. Yang kedua, ada dosa-dosa yang menyebabkan azab kubur, dan itu bukan dosa syirik. Contohnya itu tadi, namimah, membuat orang berkelahi, bertengkar, dan tidak menjaga diri dari percikan kencing. Itu kan bukan dosa pembatal keislaman. Berarti yang melakukannya masih muslim. Maka orang muslim yang melakukan dosa pun terancam mendapatkan azab kubur. Tapi jemaah sekalian, bedanya orang kafir dan orang muslim, azab kubur bagi seorang muslim bisa jadi karena itulah dia tidak dapat azab lagi di hari kebangkitan, atau tidak dapat azab lagi di neraka, dan itu lebih baik daripada azab di neraka. Sementara orang kafir dikubur di azab di neraka lebih dahsyat lagi. Jadi itu perbedaannya, sebagaimana dijelaskan para ulama. Begitu pula hikmahnya orang muslim itu pun merasakan sakitnya sakaratul maut, agar dia terbebas dari azab akhirat. Allah percepat azabnya. Ya. Begitu pula orang muslim yang meninggal karena kecelakaan, meninggal tragis, itu bisa jadi hukuman yang Allah percepat, sehingga dia tidak mendapatkan lagi azab di hari akhirat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi abdil khaira, ajjala lahul uqubata fid dunya. Wa idza aradallahu bi abdihi syarra, amsaka anhu bi dzambihi hatta yuwaffa bihi yaumil qiyamah." Kalau Allah menghendaki kebaikan bagi seseorang, Allah segerakan azabnya di dunia. Tapi kalau Allah menghendaki keburukan bagi seseorang, Allah tunda azabnya sampai disempurnakan di hari kiamat. Jadi itu bedanya. Orang mukmin ketika diazab di alam kubur, bisa jadi dengan itu dia tidak lagi dapat azab di hari kebangkitan. Iya. Wallahu a'lam. Silakan, Pak. Apakah jin juga ada alam barzakh dan juga ditanya seperti manusia? Hadisnya ini umum, berlaku bagi manusia dan jin. Sebagaimana syariat-syariat juga sama, berlaku bagi manusia dan jin. Jadi selama dia bersifat umum, tidak kita beda-bedakan. Tidak ada dalil yang membedakan, maka tidak kita bedakan. Seluruh syariat Islam, solat, puasa, zakat, haji, semuanya berlaku juga bagi para jin. Jadi semua ayat-ayat dan hadis juga begitu. Berlaku juga bagi manusia dan jin. Iya, tidak kita beda-bedakan apabila tidak ada dalil yang membedakan. Ya. Karena Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, diutus untuk manusia dan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menyuruh Nabi SAW untuk menyampaikan ayat ini. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Menunjukkan jin juga harus beribadah kepada Allah, mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan para jin mendengarkan. Tidak usah lihat ke kiri dan ke kanan. Seorang ahli maksiat atau orang yang pernah murtad lalu bertobat, apakah dosa di masa lampau tersebut akan mendapatkan siksa kubur? Adakah elakan dari siksa kubur untuk dosa kita di masa lampau? Orang yang bertobat dari dosa syirik, dari dosa kekafiran,
itu menghapuskan semua dosa-dosa. Bukan hanya syiriknya yang terhapus, semua dosanya terhapus. Jadi jemaah sekalian, tauhid itu menghapuskan dosa lebih dahsyat daripada taubat. Ada orang berbuat 2 dosa. Minum khamar, makan riba. Kemudian dia bertobat dari dosa makan riba, tapi minum khamarnya masih. Maka makan ribanya diampuni, minum khamarnya belum akan diampuni. Tapi kalau dia bertobat dari dosa syirik, semua dosanya diampuni. Makanya jemaah sekalian, tauhid lebih menghapus dosa daripada taubat. Ini keutamaan tauhid. Keutamaan menjauhi dosa syirik. Makanya kita harus pelajari apa saja itu dosa syirik untuk kita jauhi. Karena itu lebih menghapus dosa daripada taubat sekalipun, daripada semua amalan. Makanya dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka bi qurabiha maghfiratan." Wahai anak Adam, andaikan engkau datang kepadaku membawa dosa sepenuh bumi, namun engkau tidak mempersekutukan aku sedikit pun. Sedikit pun di sini maknanya tidak syirik besar, tidak pula syirik kecil. Maka aku akan berikan kepadamu ampunan sepenuh bumi itu pula. Kemudian ketika sahabat yang mulia Amr bin Al-As mau masuk Islam, maka Nabi SAW mengatakan kepadanya, "Ama ta'lam ya Amr, annal Islam yajubbu ma qablah." Tidakkah kamu tahu wahai Amr, kalau kamu masuk Islam, maksudnya meninggalkan syirik, meninggalkan kufur, mentauhidkan Allah. Maka itu akan menghapuskan dosa-dosamu yang telah lalu semuanya. Dan sebaliknya, ketika dia masuk Islam, semua kebaikannya menjadi berpahala. Sebagaimana sabda Nabi SAW kepada Hakim bin Hizam ketika beliau mau masuk Islam. Hakim bin Hizam, orang baik, suka berbuat baik sejak masa jahiliyah. Maka Nabi SAW mengatakan kepadanya, "Aslamta wa ma aslafta minal khair." Kamu sudah masuk Islam dan semua kebaikanmu di masa jahiliyah sekarang ditulis oleh Allah. Subhanallah, ini luar biasa, tauhid. Tapi sebaliknya jemaah sekalian, orang yang rajin ibadah, kemudian dia berbuat dosa syirik, maka akan menghapus seluruh amal ibadahnya. Jadi ini kebalikan. Jadi ini bahaya dosa syirik. Ahli ibadah, kemudian berbuat dosa syirik, terhapus semua amal ibadahnya. Sehingga dia menghadap Allah tanpa membawa ibadah apapun. Ibadahnya terhapus. Sebagaimana sudah kita bahas tadi pagi, surat Az-Zumar ayat ke-65, Allah berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna amaluka." Kalau kamu berbuat syirik, terhapuslah amalanmu. Iya. Jadi, insya Allah, ketika seorang bertobat dari dosa syirik, semua dosanya terampunkan. Iya. Hadis anjuran Rasulullah SAW untuk memberi salam pada penghuni kubur. Adakah ini dalil penghuni kubur mendengar? Tadi sudah saya sebutkan, ini ada khilaf ulama. Memang betul, berdasarkan hadis ini, sebagian ulama berpendapat menunjukkan penghuni kubur itu mendengarkan salam kita dan menjawab salam kita. Tetapi kita harus mengimani dia hanya mendengar sebatas itu saja. Dia hanya mendengar sebatas itu saja. Jangan kita tambahkan. Kalau kita mengatakan jika kita berdoa dia mendengarkan doa kita, berarti kita menambah sendiri yang tidak berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu akidah yang bid'ah. Ya. Jadi ini ada dalilnya, maka boleh kita katakan dia mendengar dan dia menjawab. Adapun yang lainnya yang tidak ada dalilnya, maka kita tidak boleh berkata apa-apa karena ini perkara akidah harus berdasarkan dalil. Ya, tidak boleh kita berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Baik.
Wallahu alam. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melihat pada kebiasaan apabila kita menziarah kubur, kita dapati ada yang membacakan Yasin, membacakan Quran di kuburan. Kita juga melihat mungkin ada khilaf di antara ulama mengatakan bahawa membaca Quran sampai pahala dia kepada si mati, dan sebahagian ini mungkin tidak. Mungkin Syafi'i mengatakan tidak sampai. Jadi bagaimana orang yang beriktikad bahawa yang membaca Quran itu sampai ketika dia membaca di depan kuburan, adakah ia melakukan satu bid'ah ataupun dia melakukan satu pada syirik, mengatakan yang bahawa orang kubur ni mendapat apa yang dibacakan. Baik. Amalan itu adakah amalan yang disunahkan ataupun tidak? Baik. Pertama jemaah sekalian, tentang bacaan Al-Quran kita. Kita niatkan untuk mayit. Apakah sampai atau tidak? Memang ada khilaf ulama. Ada khilaf ulama. Tapi setahu saya, ulama tidak khilaf bahwa dalilnya tidak ada. Ulama yang mengatakan sampai itu hanya berdalil dengan kias. Yaitu kias sedekah sampai kepada mayit. Kalau itu sepakat ulama karena ada dalilnya. Yaitu sahabat yang ibunya wafat, kemudian beliau bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, kalau saya sedekahkan tanah saya ini, pahalanya untuk ibu saya apakah sampai?" Kata Nabi SAW, "Na'am." Jadi dalilnya tentang sedekah, bukan tentang bacaan Quran. Jadi hanya berdalil dengan kias. Oleh karena itu Imam Ibnu Katsir rahimahullah membantah pendalilan ini. Ini perkara gaib kata beliau. Enggak boleh hanya dengan kias. Tidak cukup hanya dengan kias. Harus dengan dalil nas yang tegas. Iya. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah tidak berpendapat bacaan sampai kepada mayit. Beliau berdalil dengan surat An-Najm, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa alaysa lil insan illa ma sa'a." Jadi di samping tidak ada dalil yang menegaskan bacaan Quran kita sampai kepada mayit, juga ada ayat Al-Quran yang menegaskan wa alaysa lil insan illa ma sa'a. Manusia tidak mendapatkan kecuali hasil usahanya. Kita yang baca Al-Quran berarti kita yang berusaha, bukan mayit. Maka mayit tidak dapatkan. Kecuali kita baca Quran adalah hasil usaha mayit. Contohnya apa? Gimana? Ya guru kita atau orang tua kita. Orang tua kita sekedar usaha melahirkan kita ke dunia. Ya. Setiap kita beramal soleh, pahala mengalir ke orang tua kita. Hanya dengan usaha melahirkan kita di dunia. Walaupun tanpa mengajar apa-apa. Apalagi kalau orang tua ngajarin atau masukkan kita ke sekolah agama. Tentu pahalanya lebih besar. Walaupun orang tua hanya usaha melahirkan kita di dunia, pahala mengalir kepada mereka. Kalau anak berbuat baik, pahala mengalir kepada orang tua. Tapi anak berbuat buruk, dosa tidak mengalir kepada orang tua. Kenapa? Pahala mengalir ke orang tua, dosa tidak mengalir ke orang tua. Itulah rahmat Allah. Itu kasih sayang Allah. Anak berbuat baik, pahala mengalir ke orang tua. Anak berbuat buruk, dosa tidak mengalir ke orang tua. Kecuali orang tua yang contohkan dulu. Yang ngajarkan kepada anak, maka mengalir dosa kepada orang tua. Atau orang tua lihat anak berbuat dosa lalu dia biarkan. Ayah dan ibu lihat anak gadisnya nggak pakai jilbab lalu mereka diam saja. Maka dosa mengalir terus kepada mereka. Iya. Jadi yang pahalanya sampai hanyalah hasil usahanya. Tetapi kita tidak pungkiri ini ada khilaf di kalangan ulama ahlus sunnah. Sehingga orang yang punya keyakinan seperti itu tidak sampai divonis ahlul bid'ah, tidak.
Karena itu khilaf di kalangan ulama ahlus sunnah. Iya. Maka tidak sampai divonis ahlul bid'ah. Ini yang pertama. Yang kedua, membaca Al-Quran di kuburan beda lagi. Hukumnya beda lagi. Yaitu bertambah lagi pelanggarannya. Karena juga tidak ada dalil khusus. Rasulullah SAW dan sahabat membaca Quran di kuburan. Jadi pelanggarannya bertambah. Ketika kita membaca Al-Quran di kuburan. Tidak ada dalil Rasulullah SAW dan para sahabat membaca Al-Quran di kuburan. Padahal kita semuanya tahu. Nabi SAW dan para sahabat paling rajin baca Al-Quran. Paling banyak baca Al-Quran. Tapi tidak ada satu hadis pun mereka baca Quran di kuburan. Kemudian ada tambahan lagi bid'ah yang lain, mengkhususkan Yasin di kuburan. Kenapa enggak Al-Baqarah? Itu tambahan bid'ah yang lain. Andai kita dianjurkan baca Quran di kuburan, tapi tidak dikhususkan Yasin, berarti jangan dikhususkan, baca semuanya. Atau bisa kadang baca yang ini, kadang baca yang itu. Kecuali ada dalil, hanya Yasin yang dianjurkan. Baik, jadi ini juga termasuk bid'ah yang lain. Kemudian ada hadis, juga dijadikan dalil oleh para ulama sebagai larangan membaca Quran di kuburan. Yaitu sabda Rasulullah SAW, "La taj'alu buyutakum maqabira, fa inna syaitana yafirru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah." Jangan kalian jadikan rumah-rumahmu seperti kuburan. Bacalah Quran di rumahmu, karena setan akan lari dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Tapi maksud hadis ini bukan meruqyah rumah. Tidak ada meruqyah rumah. Ya, tidak ada dalam hadis meruqyah rumah, meruqyah tempat usaha, meruqyah brankas penyimpanan uang. Tidak ada. Meruqyah itu al-qira'atu 'alal marid, membacakan untuk orang sakit. Ya. Maksudnya rumah kita dijadikan tempat ibadah. Baca Quran di rumahmu, jangan jadikan seperti kuburan. Ini dalil secara tidak langsung Nabi SAW melarang membaca Quran di kuburan, tapi di rumah. Dan juga ada ancaman keras menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Rasulullah SAW bersabda, "La'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajidah." Allah melaknat Yahudi dan Nasrani menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Jadi menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, tempat berzikir, tempat membaca Al-Quran, tempat sholat, dan lain-lain, ini dilarang keras oleh Rasulullah SAW karena ini adalah pintu yang menjerumuskan kepada kesyirikan. Iya, wallahu alam. Bagaimana kedudukan buku Ar-Ruh tulisan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah? Memang ada pembicaraan sebagian ulama. Ada yang mengatakan beliau menulis itu sebelum ketemu dengan guru beliau yang mulia Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sehingga banyak hal-hal yang mungkin berasal dari hadis yang dhaif atau pendapat yang menyimpang. Iya. Tapi intinya, namanya tulisan ulama. Bisa benar, bisa salah. Mungkin benar, mungkin salah. Walaupun tulisannya orang ulama besar seperti Ibnu Taimiyah, mungkin saja ada kesalahan. Allah tidak menjamin kemaksuman kecuali Al-Quran dan Sunnah. Selain itu, buku-buku ulama mungkin ada kesalahan-kesalahan. Walaupun karya Ibnu Qayyim ulama besar, tetap saja beliau manusia biasa, mesti ada kesalahan. Ya. Bagaimana kaifiyah solat gaib yang sahih? Apakah boleh solat gaib bagi mayit yang berada di luar negara yang akan dikuburkan di sana? Solat gaib kaifiyahnya sama dengan solat jenazah. Hanya masalahnya ulama beda pendapat. Siapa yang
boleh kita sholat gaib. Ada yang berpendapat setiap muslim yang wafat, yang jauh dari kita. Ada yang berpendapat muslim yang punya jasa besar terhadap Islam. Ada yang berpendapat, dan ini insya Allah yang paling kuat, apabila tidak disolatkan di sana. Karena itulah yang dilakukan Nabi SAW di masa beliau. Beliau mensolatkan Najasyi karena tidak ada yang mensolatkan. Najasyi masuk Islam dan kaumnya kafir semua. Dan dia masuk Islam dalam keadaan mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu dia seorang muslim. Jadi Najasyi tidak disolatkan. Maka Rasulullah SAW di Madinah mensolatkan Najasyi solat gaib. Ini insya Allah pendapat yang lebih kuat. Kita solat gaib kalau kita mendengarkan ada orang wafat di negeri kafir, di sana dia tidak disolatkan. Kalau di sana sudah disolatkan, cukup kita mendoakan. Kita mendoakan apakah dalam solat wajib atau dalam solat sunnah. Saat sujud atau sebelum salam setelah tasyahud. Atau di sepertiga malam yang terakhir. Jadi doanya umum. Ya. Jadi cukup didoakan kalau sudah ada yang mensolatkan di negeri tempat dia wafat. Ya. Wallahu alam, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.